Camila dengan NIM 63231311. Saya Tufail Arif dengan NIM 63231284. Saya Putri Kaya Nisa dengan NIM 63231348. Saya Sofia Ayazara dengan NIM 63231314. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan tentang materi PPH pasal 21 dan cara perhitungan PPH bulanan dan tahunannya. Serta pengisian SPT-nya. Di sini adalah slip gaji Pak Gunawan, di mana Pak Gunawan termasuk K3 karena memiliki istri dan 2 anak. Natura pemberian dalam bentuk barang, fasilitas, atau kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan. Natura tidak termasuk ke dalam slip gaji. Di sini Pak Gunawan penerima fasilitas Natura berupa kendaraan dinas. Inilah hasil dari rekapan data slip gaji Pak Gunawan yang berupa potongan dan pendapatan. Di sini saya akan melakukan perhitungan pajak PPH pasal 21 bulanan milik Pak Gunawan. Pada bulan Januari di sini Pak Gunawan mempunyai gaji pokok yaitu sebesar 12 juta. Lalu dengan tunjangan uang makan, uang lembur, penghasilan lainnya itu kosong. Lalu untuk tunjangan PPH-nya sebesar 387.983.000. Lalu tunjangan yang lain-lain seperti premi BPJS TK, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan BPJS kesehatan ditambahkan dengan pendapatan Pak Gunawan, sehingga jumlah penghasilan bruto selama sebulan Pak Gunawan sebesar Rp12.902.783, sehingga untuk penghitungan PPH pasal 21-nya dikenakan menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan atau TER. Nah, di sini Pak Gunawan dikenakan kategori TER yang C. Kenapa? Karena Pak Gunawan memiliki statusnya itu K3 atau kawin dengan 3 tanggungan, sehingga penghitungannya adalah jumlah penghasilan bruto selama sebulan dikali 3%, sehingga yang terhutang PPH 21 pasal 21 untuk bulan ini adalah Rp387.983. Dan inilah hasil perhitungan PPH 21 bulanan. Memperlihatkan SPT PPH pasal 21 bulanan Pak Gunawan. Ini ada form SPT Pak Gunawan di bulan Januari dengan jumlah penghasilan bruto di bulan Januarinya itu sebesar Rp12.932.783. Ternyata itu C dengan 3% di bulan Januari dengan PPH dipotongnya itu sebesar Rp387.963. Bulan Februari pakai bulan Maretnya Pak Gunawan, di bulan sebelumnya April, Mei juga, Juni juga sama, Juli, Agustus, September, dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan pengisian SPT tahunan pasal 21 milik Pak Gunawan. Ini adalah SPT tahunan pasal 21 milik Pak Gunawan. Bagaimana sih cara mengisi SPT tahunan itu? Mari kita isi bersama-sama. Untuk cara mengisi SPT tahunan pasal 21, sebelum itu kita harus mengetahui apa yang harus kita isi terlebih dahulu. Di sini terdapat penghasilan bruto, pengurang, dan perhitungan PPH pasal 21 tahunan. Dan inilah adalah hasil dari rekapan pendapatan Pak Gunawan sebagai penghasilan bruto yang nantinya akan dimasukkan ke dalam SPT tahunan. Di mana yang pertama yaitu gaji. Gaji Pak Gunawan ini sebulan yaitu 12 juta, maka gaji pokok Pak Gunawan selama setahun adalah 144 juta. Pak Gunawan memiliki atau mendapatkan tunjangan PPH pada bulan Januari yaitu sebesar Rp383.983.000. Kemudian Pak Gunawan mendapatkan tunjangan-tunjangan lainnya sebesar 14 juta dalam 1 tahun. Pak Gunawan mendapatkan premi asuransi dari perusahaan dalam 1 tahun ini sebesar Rp6.537.800.000. Kemudian Pak Gunawan mendapatkan penerima
atau mendapatkan fasilitas Natura dari perusahaan sebesar Rp21.000.000. Kemudian terdapat THR sebesar Rp12.000.000. Dan dari total penghasilan bruto yang didapatkan oleh Pak Gunawan dalam 1 tahun yaitu sebesar Rp197.925.783.000. Dan untuk bagian pengurang di sini ada biaya jabatan yaitu sebesar Rp6.000.000, kemudian ada iuran pensiun yaitu sebesar Rp1.205.076. Kemudian ada iuran jaminan keselamatan kerja yaitu sebesar Rp2.880.000. Kemudian terdapat iuran BPJS Kesehatan yaitu sebesar Rp1.440.000 dan iuran zakat yaitu sebesar Rp3.000.000. Maka jumlah pengurang ini yaitu sebesar Rp14.525.076. Dan untuk penghasilan bruto dan jumlah pengurang ini ditotalkan dan hasilnya yaitu sebesar Rp183.400.707. Dan untuk PTKP-nya di sini 72 juta karena Pak Gunawan ini termasuk K3 karena Pak Gunawan masuk ke dalam golongan K3 yaitu memiliki 3 tanggungan yaitu istri dan 2 anak sebesar 72 juta. Maka jumlah penghasilan bruto yaitu sebesar Rp183.400.707 dikurangkan dengan PTKP-nya yaitu sebesar 72 juta, maka hasilnya Rp111.400.707. Maka PPh pasal 21 kena pajak setahun atau disetahunkan adalah karena di sini total penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkannya Rp111.400.707, maka di sini terkena 2 lapisan. Untuk lapisan yang pertama yaitu 5% dikali 60 juta hasilnya adalah 3 juta. Dan untuk lapisan yang kedua hasil dari Rp111.400.707 dikurang dengan 60 juta yaitu hasilnya Rp51.400.707. Maka dari itu Rp51.400.707 dikali dengan lapisan kedua yaitu 15%. Dan hasilnya yaitu Rp7.710.106 ditambah 3 juta, maka total PPh 21-nya yaitu Rp10.710.106. Karena total PPh 21 setahun atau disetahunkannya yaitu Rp10.710.106, maka dari itu dikurangi dengan jumlah PPh bulanan milik Pak Gunawan dari Januari sampai November yaitu sebesar Rp12.178.437. Maka hasilnya yaitu minus Rp1.468.437. Maka dari itu Pak Gunawan mengalami kelebihan bayar. Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 dari bulan Januari sampai Desember, pajak terutangnya itu sebesar Rp10.710.000. Sedangkan pajak yang sudah disetor dari bulan Januari sampai November itu sebesar Rp12.178.463. Nah, ada kelebihan bayarnya itu sebesar Rp1.468.463. Jadi pada bulan Desember tidak dilakukan penyetoran dan pemotongan PPh pasal 21. Untuk sarannya, disarankan agar pencatatan dan penghitungan PPh pasal 21 dilakukan lebih cermat, agar tidak ada kesalahan seperti kelebihan bayar atau kekurangan bayar pajak.